Shalom saudara, pernahkah saudara pergi ke sebuah undangan, misalnya undangan pernikahan, undangan ulang tahun, atau undangan pertemuan khusus, tanpa melihat penampilan saudara terlebih dahulu karena saudara tidak mau melihat cermin? Tentu saja tidak. Hal ini dikarenakan karena saudara tidak mau jadi bahan pergunjingan atau bahan tertawaan teman-teman saudara. Secara fisik setidaknya saudara akan mematut diri dulu sebelum pergi. Cermin merupakan alat untuk melihat penampilan saudara secara lahiriah. Melalui cermin, saudara dapat memperbaiki penampilan jasmania saudara. Bagaimana dengan kehidupan saudara, pemikiran saudara, atau sikap hati saudara? Atau dengan kata lain, bagaimana dengan penampilan batinnya saudara? Pernahkah saudara mengevaluasi sikap saudara, kelakuan saudara, karakter saudara? Pernahkah saudara mengevaluasi penampilan batinnya saudara? Penampilan batinnya hanya dapat dilakukan kalau kita mau introspeksi diri. Ketika ada orang yang mengkritik kita, bagaimana sikap hati kita? Bagaimana sikap kita dalam mendengar kritik itu? Apakah kita bisa menerima kritik itu lalu mulai mengevaluasi diri kita sendiri, atau kita malah menyalahkan orang yang mengkritik kita? Firman Tuhan mengingatkan dalam Matius 7 ayat 3-4, bunyinya seperti ini. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengecam kebiasaan mencela kesalahan atau mencela orang lain tanpa kita mau melihat kesalahan diri kita sendiri. Tuhan Yesus tidak menginginkan kita menghakimi orang lain dengan mengabaikan kesalahan kita sendiri. Salah satu kesulitan terbesar manusia adalah melihat kekurangan diri sendiri. Seringkali kita tidak mau introspeksi, tidak mau mengakui kekurangan kita, bahkan tidak mau mengakui kesalahan kita, menutupi segala kegagalan kita. Hal ini membuat kita membuat kita menjadi arogan, malah menyalahkan orang lain. Mari kita mulai melihat kehidupan pribadi kita apa adanya. Akui semua kekurangan dan kegagalan yang ada, dan mulai mengevaluasi setiap situasi satu persatu sampai kita bisa mengetahui sebab dari kegagalan kita misalnya, sebab dari penderitaan kita misalnya. Bukan berarti kita tidak boleh mengkritik orang lain. Tentu saja kalau kita melihat saudara kita yang bersalah, bagi anak Tuhan hal itu patut kita sampaikan kepada saudara kita. Tetapi ada baiknya kita mencoba menilai diri kita sendiri. Firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 28 ayat 13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Orang yang berusaha menyangkal dosanya, menyangkal kesalahannya, atau berusaha menyembunyikan kesalahannya tidak akan beruntung. Artinya tidak akan mendapat berkat atau jalan keluar dari Tuhan. Sebaliknya, siapa yang mau mengakui, menyesali, dan meninggalkan kesalahannya akan dipelihara oleh Tuhan, dituntun untuk menemukan jalan keluar dan mendapat berkat karena Tuhan menyayangi kita. Tuhan adalah Bapa kita. Tentu Dia mau menerima kita kembali ketika kita mau mengakui segala kesalahan kita dan berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi. Jadi mari kita dengan berani mengakui kesalahan atau kegagalan kita agar hidup dan pribadi kita menjadi cantik. Dan nantikan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Amin.